Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua, hadirin peserta sarasehan kebangsaan yang kami hormati dan kami muliakan, khususnya kepada Presiden Laksnah Tanfiziah Bapak Dr. Zulfa yang berkenan hadir dan nanti sekaligus juga memberi sambutan pengantar untuk acara sarasehan ini. Yang berikutnya tidak usah kita perkenalkan lagi, namanya Bapak Rocky Gerung. Kalau ini Pak Presiden Laksnah Tanfiziah Syarikat Islam, kalau Pak Rocky Gerung Presiden Akal Sehat gitu. Kemudian narasumber yang lain, Dr. Sahganda Nainggolan, ini pakar kesejahteraan sosial doktoralnya, tetapi titel yang lainnya adalah beliau bolak-balik menjadi tahanan politik dari sejak di Orde Baru waktu masih mahasiswa di ITB, kemudian kemarin baru saja fresh from the oven, baru keluar dari penjara karena dianggap oleh pemerintahan saat ini membahayakan atau bagaimana gitu. Dan ada lagi Pak Insinyur Muhammad Jumhur Hidayat yang masih dalam perjalanan. Pak Jumhur Hidayat ini juga sama dengan Pak Sahganda, kemarin waktu zaman Orde Baru masih mahasiswa di ITB juga sudah dipenjara, kemarin dipenjara lagi. Jadi 2 kali masuk penjara sebagai tahanan politik. Dan Pak Jumhur sekarang menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Yang berikutnya, ini masih dalam perjalanan Mas Jumhur. Satu lagi Profesor Siti Zuhro, peneliti kita yang sudah pengalaman malang melintang. Dan kemudian juga masih dalam perjalanan Bu Siti Zuhro, Pak Hamdan minta izin karena ngasih materi di KPUD DKI sebentar, tapi sudah minta izin untuk cepat untuk bisa ikut gabung bersama kita. Kemudian selain narasumber kita, ini kita juga kedatangan tamu kehormatan pada sarasehan kali ini. Ini saya ingin memperkenalkan, ada Pak Gus Aam. Gus Aam ini Gus Pak Hoirul Aam, Solahrul Aam. Gus Aam ini adalah cucu dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi mungkin Gus Aam, monggo. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah meskipun salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 1926, tapi perlu diketahui khususnya bagi keluarga besar Syarikat Islam bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah juga pernah menjadi ketua cabang atau afdeling Syarikat Islam Mekah. Tepuk tangan buat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan hari ini pada sarasehan kebangsaan ini kita memang sengaja undang Gus Aam untuk kami dari Syarikat Islam ingin memberikan kenang-kenangan untuk menyambungkan kembali silaturahim antara Syarikat Islam dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang berikutnya, selamat datang Bu Profesor Siti Zuhro.
Iya. Mas Rocky langsung seneng Mbak Siti datang. Sungguh luar biasa hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam sarasehan kebangsaan ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memberi kesempatan kepada Presiden Lasnah Tanfiziyah Syarikat Islam, Bapak Dr. Hamdan Zulfa, untuk memberikan pengantar dan sambutan pada sarasehan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, khususnya para pembicara yang hadir pada hari ini, Pak Nibung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat Indonesia, Bung Saganda Nenggolan, dokter, ya, aktivis ya, yang tidak pernah berhenti menjadi aktivis, ya. Ibu Mbak Uwi, ya, Profesor Siti Zuhro, ya, Sekjen. Tadi sudah disebutkan satu-satu para undangan hadirin dan hadirat semuanya. Di Syarikat Islam itu sebenarnya ada tradisi, ya, siapapun apapun jabatannya selalu dipanggil saudara. Jadi kalau saya itu bukan Bapak Presiden Syarikat Islam, bukan, Saudara Presiden. Dan inilah egaliter yang dibangun oleh Cokro. Cokro itu mencopot pangkat Raden Masnya agar dia rakyat tidak sungkan untuk ketemu, untuk membangun persaudaraan dan persamaan. Jadi selalu saudara. Oleh karena itu Soekarno tidak pernah disebut Bapak Soekarno, tapi Bung Karno, jadi menunjukkan kesederajatan. Itulah yang dibangun di tradisi Syarikat Islam, dan itu juga yang kita coba bangun pada hari ini, tradisi untuk semua orang ada di Syarikat Islam. Kita buka di ruang terbuka, tidak kita adakan di hotel yang ber-AC, tapi semua orang bisa ada di ruangan terbuka seperti ini. Ini juga sebagai pembenaran karena biayanya murah. Saudara yang saya hormati, sarasehan kebangsaan pada hari ini akan direncanakan adalah sebuah diskusi bulanan yang kita adakan di tempat ini untuk merefresh cita kebangsaan kita, kondisi pada hari ini, dan bagaimana kita pada hari dan saat ke depan. Nah, ini penting karena perjalanan sebuah bangsa itu harus dalam satu garis cita-cita yang harus terus kita kawal, dan kedepannya dalam garis cita-cita kebangsaan itu. Ruang ini adalah ruang kita untuk berbicara secara terbuka, secara bebas. Kalau ada dari garis kebangsaan itu yang kira-kira terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, atau menyimpang, mari kita bicarakan di ruang publik ini yang menghadirkan semua, ya, semua orang, rakyat yang diskusi di pinggir jalan dan juga diskusi di hotel mewah. Ya, seperti Mbak Wiwi kan sering di hotel bagus-bagus. Ini karena diundang oleh birokrat di hotel yang bagus-bagus. Nah, kalau ini kan suka diskusi di mana-mana. Dan memang secara yang saya hormati, kali ini kita hadirkan Gus Am, ini penting, ya. Gus Am ini rupanya saya tahu dan cerita Gus Am, ya, ketika karena dulu Kiai Haji Wahab Hasbullah itu adalah ketua SI AFDI di Mekah itu 1914, kemudian balik Indonesia menjadi aktivis SI, suka kumpul di Surabaya di Jalan Peneleh, sempat mendirikan macam-macam termasuk Syarikatut Tujar. Syarikatut Tujar itu
bahasa Arabnya SDI gitu, Serikat Dagang. Nah, Serikat Dagang itu bahasa Arab, Serikat itu tujar, menghidupkan kembali itu. Kemudian menghidupkan juga apa yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Bukan Nahdlatul Watan yang di Lombok, tapi Nahdlatul Watan di Surabaya yang didirikan pada sekitar 1918-1919. Kemudian dari hasil Kongres Al-Islam ada sedikit masalah dulu waktu Ibnu Saud memulai kerajaan Saudi. Nah itu semua jejak bangunan-bangunan peninggalan Rasul itu mau dihancurkan semua dalam rangka itu oleh Saudi ketika naik Ibnu Saud. Nah di Indonesia bergolak para ulama yang dimotori oleh kaum ulama di Indonesia, yang salah satu tokohnya adalah Kiai Haji Wahab Pasbula. Nah itulah yang disebut dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz. Nah Komite Hijaz inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah waktu pendirian Komite Hijaz itu, ini cerita Gus Amni, kami koreksi, Kiai Wahab Pasbula minta izin kepada Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim. Mbah Hasyim bilang minta izin dulu kepada Cokro, karena kita sudah punya organisasi yang sejak dari dulu, minta izin dulu sama Cokro. Akhirnya 3 kali katanya baru izinkan oleh Mbah Hasyim untuk mendirikan Komite Hijaz yang kemudian berubah cikal bakal jadi lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena itu ditulis di dalam buku ini secara lengkap bagaimana Wahab Pasbula itu, Kiai Wahab Pasbula al-Maghfurullah. Saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sedikit ingin merefleksi ya, SI ya, dan bagaimana para founding fathers kita mencita-citakan tentang Indonesia. Sedikit saja, karena inilah yang menjadi fondasi dalam diskusi kita ke depan. Sebagaimana kita ketahui, SI itu semula bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Laweyan, Solo pada 16 Oktober 1905. Walaupun sampai sekarang ada perdebatan mengenai tanggal pendirian itu, tapi dari hasil riset dan keyakinan dari organisasi Syarikat Islam, dari tuturan atau penuturan Kiai Haji Samanhudi sendiri, dan berapa bukti yang membuktikan bahwa Syarikat Islam itu adalah dari SDI. SDI itu berdiri 16 Oktober 1905. Itulah yang jadi pegangan dari kami kaum Syarikat Islam. Nah, dilatari oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, ya, di mana ya, saat itu ada 3 strata sosial. Strata paling tinggi adalah strata orang-orang Eropa, Belanda dan Eropa. Strata yang kedua orang-orang Tionghoa dan Timur Asing. Strata yang ketiga adalah Bumi Putra. Nah, strata yang ketiga ini adalah yang paling rendah derajatnya dalam sosial, akses terhadap ekonomi, akses terhadap politik, dan semua berada dalam posisi yang paling di bawah gitu. Strata paling 3. Kalau kaum itu kaum sudranya lah kira-kira gitu. Kaum sudra. Selamat datang, Bung Yunhur. Silaturahim yang tidak terputus Syarikat Islam dengan Nahdlatul Ulama ini. Ini buku tentang Nahdlatul Ulama, tapi kata pengantarnya dari Dr. Hamdan Zulfa. Nah, itu tepuk tangan ini. Makasih Pak Sekjen, Saudara Sekjen, Bung Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Presiden Syarikat Islam Dr. Hamdan Zulfa dan Sekretaris Jenderal
Belum pernah jadi sekjen, tapi sekjen SI. Bukan sekjen kementerian. Mas Ferry Yulianto dan narasumber yang sangat terkenal cerdasnya, Bang Rocky Gerung, Mas Jumhur Hidayat dan saudara, ya. Jawanya muncul ini, Mas. Wakil Ketua Dewan Pakar SI, Saudara Jumhur Hidayat. Izinkan saya berdiri aja. Lebih bersemangat. Dan juga Saudara Sahganda Nainggolan. Beliau bukan provokator tapi aktivis tulen ya. Bukan Syarikat Islam ya? Oh belum. Nyaris jadi Syarikat Islam. Bapak Ibu yang hormati, di depan saya ini para tokoh hadir dan juga para tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, aktivis, ustadz, ustazah yang hadir saat ini. Negara kita dari Sabang sampai Merauke, daerah-daerah mulai melaksanakan otonomi. Apa maksudnya? Supaya daerah sejahtera, supaya daerah dengan urusan yang menjadi kewenangannya itu bisa mengelola daerahnya dan tentunya bisa mensejahterakan rakyat. Tapi kosakata kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan esensial atau apa yang kita sebut di pembukaan konstitusi kita itu ternyata memang sungguh sangat sulit. Dengan sistem demokrasi, pilkada langsung, pilpresnya langsung, bukan tambah bagus. Ternyata yang meningkat adalah OTT-nya. OTT oleh KPK. Untuk daerah itu, kepala daerah yang kena OTT sudah 440-an. Sangat banyak. Setelah pilkadanya langsung tahun 2005. Jadi itu yang semakin tinggi korupsi akan semakin kecil dana yang terkelola untuk pembangunan atau pelayanan publik. Ini masalahnya. Oleh karena itu kita akhirnya tidak mampu mensejahterakan masyarakat meskipun obsesi kita adalah membangun daerah, membangun Indonesia dari daerah, membangun Indonesia dari desa, menjadi jargon kosong karena tidak diseriusi oleh elit-elit yang berkuasa. Pilkada, pilpres hanya menghasilkan penguasa-penguasa saja, bukan level pemimpin. Mengapa pemimpin? Pemimpin itu pasti penguasa. Pemimpin itu rela berkorban, apalagi yang statesmanship gitu ya, yang negarawan. Nah, itu masalahnya. Nah, lalu kita mencoba melihat apa yang salah dengan pilkada langsung, apa yang salah dengan pilpres langsung. Ternyata banyak yang salah. Saya tidak bisa mempresentasikan dalam PowerPoint karena suasananya seperti ini. Jadi yang ingin saya katakan, sudah jelas-jelas pemilu kita inginkan. Pilpres itu kalau serentak, ini suatu contoh, ya tidak perlu lagi namanya ambang batas, tapi tetap pakai ambang batas. Nah, ini contoh. Kita sudah ngomong dengan argumentasi hukum, argumentasi dari perspektif demokrasi, legitimasi dan sebagainya, tidak digubris. Jadi di sini tentu ada politisi, kita inginkan ada perubahan itu. Lalu kita punya Pancasila. Sila ketiga persatuan Indonesia terancam ketika apa? Ketika kita paksakan sesuatu yang tidak masuk akal tadi itu. Mas Rocky Gerung sudah menggaungkan pakailah akal sehat, jangan dulu dipelihara.
Itu kan katanya beliau. Tapi saya tidak tiru-tiru itu. Iya, tapi terus-menerus kita dibawa ke alam kebodohan. Itu ya. Jadi kita katanya mau membangun SDM unggul berkualitas. Tapi ujung-ujungnya tidak. Tidak. Kalau kita berkomitmen, masyarakat itu kita bangun secara serius. Jangan dijejali lagi publik dengan berita-berita kosong. Putus mata rantai buzzer rupiah, supaya tidak memunculkan buzzer-buzzer yang lain. Itu saya katakan seperti itu. Itu satu contoh. Jadi kesungguhan kita itu tidak ada sebetulnya. Kesungguhan kita, political will, political commitment, dan law enforcement-nya sangat minim. Sehingga apa yang terjadi, kita stagnasi saat ini. Kita melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang tidak memajukan apapun dalam cara visi kita untuk membangun negara bangsa. Kita stagnasi. Oleh karena itu, tetap saja kita ingin bangkitkan civil society. Ingin kita bangkitkan seperti Syarikat Islam ini yang memiliki fondasi, memiliki apa istilahnya, sejarah yang luar biasa itu, untuk bersama-sama tanpa membedakan NU Muhammadiyah apapun. Kita tidak tersekat-sekat lagi oleh garis-garis itu. Kita bersama bahwa pemilu 2024 wajib adanya mewujudkan pemilu yang sehat, yang berkualitas, yang berkeadaban, supaya pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang betul-betul amanah, fatonah, sidik, dan tabligh. Kita harapkan seperti itu. Jadi kita kawal sejak sekarang. Saya sebagai intelektual punya tanggung jawab moral. Sebagai sarjana politik, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh mengulangi pemilu 2019. Tidak boleh. Kita harus keep away dari cara itu. Kita harus lebih mengenlightening para pemilih di negara ini. Jadi kita jangan serahkan bulat-bulat ini kepada hanya partai politik, kepada ketum-ketumnya saja, tapi kita mintakan, kita galang bersama kebersamaan kita. Jadi distorsi dalam pemilu, distorsi dalam nantinya itu pilkada, mari kita kawal bersama-sama, karena itu yang masih menjadi tantangan kita. Indonesia belum berhasil membangun kualitas hukum yang bagus, law enforcement yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya satu pemilu yang betul-betul free and fair, jujur gitu ya, yang betul-betul sehat. Dan kita tidak ingin lagi menyaksikan di 2024 pemilunya sangat tidak sehat. Tidak mau. Kita ingin pemilu yang akan datang tidak pakai tank-tank lagi, tidak pakai pagar berduri, kawat berduri yang tinggi-tinggi, karena itu bukan pemilu. Itu adalah kita sedang bersengketa gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mengajarkan pada bangsa negara ini, kita punya Pancasila. Bukan saya Pancasila, saya NKRI, so what? Gitu kan? Jadi kita harus tutur dan tindakan kita itu padu. Itu yang kita harapkan. Ini saatnya masyarakat Indonesia kita cerdaskan, kita bangkitkan, memiliki dignity untuk memilih calon pemimpin kita, bukan calon penguasa, calon pemimpin untuk level nasional, untuk level provinsi, untuk level kabupaten dan kota. Jadi saya sangat concern Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang saya sedih sekali. Bagaimana kita ingin sesuatu yang baik, yang membaikkan, mulia yang memuliakan, tapi ada faktor yang constraining yang muncul dari elit dan aktor itu sendiri. Jadi pada dasarnya elit dan aktor itu yang constraining bagi pembangunan demokrasi kita. Maka keadilan sosial sampai lebaran kuda pun tidak akan terwujud.
Karena apa? Karena memang dibajak ya oleh para oligark, baik ekonomi, politik maupun elit aktornya. Jadi kita harus sadar, pemimpin tokoh yang hadir saat ini, yang ada di luar sana, sadar bahwa kita saat ini sedang dibentur-benturkan. Jangan, kita cinta NKRI kita dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu kita mari kita wujudkan gitu ya, tahun politik ini adalah tahun yang sehat, menyehatkan bagi kita semua, bukan tahun dendam kesumat atau pertarungan tanpa ada ujung pangkalnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwi. Tepuk tangan sekali lagi buat Profesor Siti Zuhro. Tadi disampaikan kita harus melihat 2024 ini sebagai sesuatu yang harus dimaknai dari sisi kita yang menginginkan perubahan. Tapi memang Mbak Wiwi dan teman-teman semuanya, sepertinya sekarang juga ada perasaan umum di tengah masyarakat yang melihat ada kekhawatiran 2024 ini hanya sekedar sirkulasi elit aja gitu. Oke, terima kasih Saudara Ferry Yuliantono. Ini mau ngomong ngeledek atau? Oke, ini pertama kali satu organisasi sosial yang sebetulnya sudah sangat uzur dari 1905, tetapi tetap sehat. Ajaib, uzur tapi sehat itu. Ada orang yang masih sehat tapi wajahnya uzur karena tekanan psikis setiap hari. 1905 didirikanlah organisasi ini dalam upaya untuk menghimpun pikiran bangsa. Itu yang diterangkan tadi oleh Saudara Hamdan Zulfa, bahwa rumah Cokroaminoto itu adalah rumah pikiran, dan pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Karena itu Pak Cokro menghidupkan pertengkaran pikiran antara yang pro sosialisme, antara yang pro liberalisme, yang pro islamisme, yang pro nasionalisme. Jadi kita menghidupkan kembali narasi pertengkaran pikiran. Yang boleh dipertengkarkan adalah pikiran, bukan amplop. 1905 kita ingat juga sejarah takluknya Rusia oleh Jepang. 1905 itu pertanda bahwa bangsa Asia bisa menaklukkan bangsa Eropa. Pada waktu itu Rusia dianggap Eropa. Jadi pernah bangsa Asia menaklukkan bangsa Eropa, Jepang menaklukkan Rusia 1905. 2 hari lalu Indonesia ditaklukkan oleh Rusia. Karena kekurangan pikiran. Kan itu intinya kan. Jadi kalau saya balik lagi pada usaha kita untuk mengumpulkan kembali potensi bangsa ini, hadirkan pikiran di dalam semua percakapan politik. Bayangkan misalnya kalau Pak Cokroaminoto ingin nyapres hari ini, dia pasti nggak ingin wajahnya itu dibikin baliho. Karena bagi dia baliho itu cuma menampilkan wajah, bukan otak. Semua kader SI adalah orang yang berpikir, karena itu mereka bertengkar. Kalau kita di sini ada orang yang diomeli dan gak mau melawan, nunduk aja. Jadi terlihat bahwa kita kekurangan kemampuan untuk berdebat, kekurangan energi untuk berdiplomasi. Karena itu kita dikelecehin oleh Putin, kita dikelecehin oleh Zelensky. Tapi lainnya memuji-muji seseorang. Jadi bayangkan misalnya bahaya dari kekurangan pikiran, punah bangsa ini. Nah, hari ini Saudara Ferry dan Saudara Hamdan Zulfa berupaya mengingatkan kembali bahwa pernah bangsa ini diasuh oleh mereka yang berpikir, pernah bangsa ini
dihidupkan oleh pikiran. Saya mau balik-balik ke arah itu aja. Yang kita edarkan sekarang adalah keinginan untuk melihat demokrasi yang argumentatif. Seperti kita bayangkan rumah kecil di Surabaya yang dihuni oleh naskah-naskah modern. Ada pertarungan pikiran di situ berbasis pada, kalau sekarang kita bisa download lewat Kindle segala macam isi buku. Tapi kita bayangkan di rumah Cokroaminoto dihidupkan pikiran berdasarkan mungkin buku yang udah 3 tahun lalu masuk lewat kapal dagang dari Eropa yang pasti mesti melewati Surabaya. Dan kita tahu Surabaya pada waktu itu 1905 udah jadi kota dunia. Seniman internasional ada di pusat-pusat musik, pusat-pusat pemberitaan media itu ada di Surabaya. Jadi Surabaya mendahului Jakarta udah jadi kota metropolitan pada waktu itu. Nah, basis itulah yang menyebabkan kelas menengah itu nggak ada sentimen. Mereka ingin bertengkar, mereka ingin bercakap-cakap. Di situ udah ada warung kopi dalam versi modern. Sekarang kita ingat apa itu warung kopi? Warung kopi tempat, kalau di Eropa dulu disebut cafe society, artinya tempat para oposisi memikirkan kemampuan dan keinginan mereka untuk bertengkar dengan pemerintah tuh. Jadi kafe itu tempat berpikir alternatif. Kalau di sini kafe-kafe di Jakarta itu tempat sodok menyodok amplop di bawah meja. Nah, sekarang apa konteksnya hari ini? Kita seolah-olah merindukan public sphere di 1905 karena kita kekurangan public sphere. Kita kekurangan ruang publik. Ruang publik bukan ruang fisik, tapi ruang di mana kemampuan kita untuk saling membujuk dengan argumen hilang itu. Itu namanya public sphere. Jadi Serikat Islam adalah public sphere pertama di Indonesia itu. Ruang publik pertama di Indonesia. Karena ada kemajemukan pikiran di situ. Dan ruang publik itu sekarang yang dikunci oleh Mahkamah Konstitusi. Dikunci 20%. Siapa yang pernah ajukan judicial review ketika saudara sebelah kanan saya jadi ketua MK? Kita tidak lagi menghitung apa yang di belakang, tapi yang di depan. Kalau kita bikin teori hari ini misalnya, apa untungnya bagi Pak Jokowi kalau 20% itu masih ada? Toh dia tahu dia akan kalah. Kalau misalnya Pak Jokowi, kalau dia mengerti cara berpikir Cokroaminoto, dia datang untuk kasih public address. Saya membaca naskah-naskah Serikat Islam. Saya tahu bahwa demokrasi dari awal itu tidak boleh dikendalikan oleh kuota, apalagi sistem presidensil. Itu pasti Pak Jokowi akan dielukkan di hari ini, dan kita angkat Pak Jokowi 7 periode. Kalau dia melakukan itu. Tapi undang-undang larang. Jadi sebetulnya Pak Jokowi bisa bilang, balikkan demokrasi sesuai pemikiran awal Serikat Islam. Yaitu tidak boleh ada threshold. Saya bayangkan kalau Pak Cokro masih ada hari ini, dia yang pertama kali untuk lakukan gugatan judicial review itu. Karena itu menghalangi percakapan. Embrio dari negeri ini adalah percakapan. Sekarang percakapan hanya boleh diucapkan oleh mereka yang punya tiket 20%. Itu namanya ngehe. Itu sebabnya kita kekurangan kemampuan untuk membayangkan demokrasi, dan karena itu saudara Syahganda terus beroposisi. Karena itu saudara Jumhur Hidayat muter seluruh Indonesia untuk mengumpulkan massa. Karena hanya dengan massa perubahan bisa dilakukan. Pada akhirnya begitu. Kuantitas akan menghasilkan kualitas. Itu dalilnya. Kalau percakapan publik itu dikendalikan oleh istana, maka orang akan cari penyelesaian di jalanan. Itu yang kita sebut sebagai people's power. Tapi kemudian dicurigai, people's power artinya makar. Lo terjemahan dari people's power artinya kedaulatan rakyat. People's, rakyat, power, daulat. Jadi apa yang salah dengan people's power? Sama aja, kita menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Seolah-olah dianggap bahwa kalau Anda mau berpolitik, masuk partai, harus masuk partai. Demokrasi tidak boleh terbagi habis dalam partai politik. Harus ada bagian masyarakat sipil yang tidak masuk dalam partai politik, bagian intelektual yang terus berpikir tentang masa depan itu. Apakah
ada presiden bahwa Indonesia bagian dari mereka yang tidak berpolitik juga diakui di dalam pertandingan politik. Ada, DPD itu bukan partai politik. Jadi adanya DPD menunjukkan bahwa tidak semua politik harus diasuh oleh partai politik. Buktinya ada DPD. Jadi sekali lagi ini saya rasakan untuk mengumpulkan pikiran cerdas dan cerdik supaya kita bisa bertahan dengan argumentasi bahwa negeri ini pernah didirikan oleh orang yang berpikir. Sekarang kita kehilangan orang yang berpikir. Dengan kata lain, mari bersama-sama jadikan ruangan ini setiap bulan kita uji pikiran kita sampai di mana sudah. Dan setiap kali kita tahu ada cacat pikiran kita tengkarkan di sini. Jadi jadikan ini sebagai ruang publik, ruang demokrasi dan ruang pikiran. Sekali lagi, pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan orang nggak bertengkar, itu artinya Anda sedang berdoa. Itu beda berpikir dan berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu, berpikir harus diganggu. Jadi mari kita perlebar jalan pikiran dan jangan sekedar memperpanjang jalan tol. Selalu itu yang mau kita terangkan. Teman-teman semua, ini adalah momen di mana semua kecemasan orang mulai mengintip, bisa nggak negeri ini diselesaikan di 2024? Kelihatannya nggak bisa itu. Terlalu jauh. Di depan mata kita, krisis ekonomi dunia udah ada di depan mata kita. Hari ini, Ibu Susi, cepat sebelum saya akhiri ocehan saya. Selamat datang Ibu Susi Pujiastuti. Bisa dikasih tempat, Dek? Di depan Bu Susi. Ini dengan didampingi Mas Ilham Bintang dengan Mas Marah. Tepuk tangan buat Bu Susi Pujiastuti. Hai Bu Susi, saya masih berutang untuk mengunjungi Laut Selatan. Iya ya boleh. Sini aja Pak. Oh ya, Ilham dia kerjaan saya membajak. Di depan Bu Susi. Iya ya. Karena konstitusi bilang begitu. No susi, no konstitusi. Jadi saya balik lagi tadi, saya udah di ujung Bu Susi, bahwa kita harus rawat bangsa ini dengan mengedarkan pikiran, bukan dengan mengedarkan amplop. Nah, nanti setelah ini kita akan minta Ibu Susi, Saudara Ferry, kita akan minta Ibu Susi supaya mengundang kita melakukan acara diskusi di Pangandaran. Bu Susi, nanti setelah forum ini akan ada waktu Syarikat Islam akan bikin diskusi di Pangandaran. Oke, enggak, kita jalan darat aja. Karena banyak yang mampir, nggak usah disebut, hanya saya yang naik pesawat. Oke teman-teman, saya kira itu intinya. Sekali lagi, nanti Ibu Susi pasti akan bicara untuk kasih semacam sinopsis apa sebetulnya yang dia sedang pikirkan hari ini. Dan kita akan mengunjungi Ibu Susi di Pangandaran, karena di situ kita bisa makan ikan. Ikan memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Terima kasih. Bu Susi berkenan di depan Bu Susi ini langsung Bu Susi dulu aja ya. Ini Bu Susi. Ini sebelum kita serahkan ke Bu Susi dan Mas Saganda dengan Mas Jumhur, ini ada sumbangan ini Pak Hamdan Zulfa dari pembacaan puisi dari Ketua Badan Litbang Syarikat Islam, Bapak Firdaus Syam. Silakan Pak Firdaus Syam. Puisinya yang revolusioner, jangan yang romantis. Profesor Firdaus Syam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Semangat Pak Presiden. Ya. Saya nanti terlambat, Pak Moderator. Saya bawa biola sama gitar.
tapi sound systemnya nggak memungkinkan ini. Iya, Saya taruh di mobil. baca buku. Saya diminta baca puisi, tapi saya ingin mereka bicara di negeri sakit. Mereka bicara di negeri sakit. Yang duduk tidak sakit. Pejabat bicara manis, 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 tapi serem. Politisi bicara asem, asem, asem. Ilmuwan bicara asin, manis, asem. Ulama bicara pahit, pahit, pahit. Partisan terhadapku bicara Bung Jumhur asik, asik, kecut, kesat, asin, ambar, asem. Banyak bicara, bicaralah. Banyak nada, bernadalah. Banyak panggung, berpanggunglah. Banyak menggaul, menggaullah. Banyak maksud, lebih asik. Lalu rakyat di depan sana berbisik kepadaku, biasa, biasa, ada maunya, ada maunya. Kita dah paham. Ngelawar yuk, kita buka HP sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini merasa dibajak beneran ini. Bang Ilham nih tadi datang, saya sedang silaturahmi dengan kawan-kawan Kopi Susi. Karena saya juga diminta anak-anak datang ke sana. Nah, sekarang dari sana diajak kemari. Saya bilang, ada siapa? Ada Rocky Gerung. Gua mau tagih karena Bang Rocky ini janji mau datang ke Pangandaran. Several time and you don't come, gitu loh. Jadi tadi kita ngobrol dengan kawan-kawan, Bang. Kalau kita biasa di dunia maya kan cuma guru-guru saja. Kita menyiasati hal-hal yang terjadi di sekeliling kita supaya tetap santai, tetap santun, in order. So, jadi biasanya kita bikin ledek-ledek. Tadi Bang Rocky bilang apa, kepala ikan atau apa tadi? Ikan harus dimakan. Kalau kita di Pangandaran bicaranya partai ikan, Bang. Republiknya Republik Ikan, gitu. Guru-guru saja. Susi cek ombak, oh dia cek ombak 2024, segala macam, whatever. People will talk, ya whatever. Tapi saya hanya ingin tadi, seperti saya bicara di sana, sebagai sesama anak bangsa, ya kita ini mungkin tadi dari bahasa yang saya dengar, ada segmentasi yang is not connected. And somehow juga tidak di sana orangnya bukan tuli, bukan buta, buat they numb. Jadi Anda korek, Anda apa, you don't feel it. Kalau saat sekarang misalnya ekonomi seluruh dunia gara-gara pandemi, gara-gara perang, it's difficult, semua sulit. Dan ya kalau kita tanya apa yang sebaiknya kita lakukan, ya kita encourage sekeliling kita, keluarga kita, RT RW kita untuk segera menyadari bahwa keterbatasan, kekurangan, ketersediaan yang terbatas, harga yang akan naik, dan kebutuhan mendesak, keterdesakan atas kebutuhan ini akan kita rasakan segera. Kalau Anda tidak segera sadar, this can create orang yang begitu terdesak akan kebutuhannya, yang mampu masih bisa afford harga yang mahal, tapi yang tidak bisa, dia akan terdesak yang terus menerus. Itu akan menimbulkan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak dalam keterdesakan, dia akan membuat
sesuatu yang mungkin di luar nanti cara-cara appropriate, dan saya takutkan unrest it's gonna happen. Jadi yang kita harus pikirkan semua, pangan akan supply chain, production chain, semua sekarang ini terdisrupsi. Bukan hanya kita punya duit bisa beli harga mahal, mungkin duit kita pun nggak bisa beli lagi, nggak laku karena barangnya tidak ada. Jadi saya sementara di satu sisi ada segelintir yang sekelompok orang yang menikmati sumber daya alam yang begitu besar, dan saat sekarang itu di masa keemasannya. Jadi seperti harga energi, harga baik batu bara, minyak dan gas belum pernah mengalami zaman keemasan sepanjang sejarah daripada hari ini. Jadi kalau kita bicara nanti tentang kesulitan, tentang apa, nggak akan pernah nyambung. Saya pikir Bang Rocky sebagai praktisi, saya orang lapangan, orang emak-emak merasakan itu tidak nyambung, karena yang sebagian ini dia tuh in the best time, in the golden time, karena tidak pernah harga batu bara sebagai contoh dari $70 naik sampai 400 US dollar. Dan ini society ini bukan sakit kalau menurut saya, it's numb. Numb. Mati rasa, kalau dicubit tidak terasa, numb. Jadi Anda coba mengusik, nothing. Dan dengan apapun kita mau merubah juga akan sulit, karena semua sistemnya sudah diatur, dibuat sedemikian rupa, dan tidak mungkin sebuah perubahan itu akan mudah kita inginkan, kita dapat, atau itu akan berubah. Comfort zone, stability itu menjadi kunci daripada keberlanjutan. Kalau kita bicara keberlanjutan, lingkungan yang menguntungkan, ikan yang terus ada, beranak pianak makin banyak, untuk siapa? Untuk kita ambil supaya ikannya tetap ada dan banyak. Kita atur. Natural resources yang renewable, ikan misalnya. Saya ambil contoh karena itu dulu pekerjaan saya. More restrict you did into the resource, more productive your resource. Nah, beda dengan mines, dengan tambang. Dia akan exploit as many as you can, as much as you can. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tadi saya lihat demokrasi dan keadilan sosial. Kita ini sudah well guided demokrasi. I'm sorry to say, ya, it's well guided. Jadi very well guided bahkan. Everything is in order, everything is in directions. Dan itu semua sudah. So, what do you want to change? What you expect changes. Almost impossible, in my opinion. Saya orang dagang dari kecil, pebisnis yang hitung recehan. Jadi saya sangat pragmatis dan realistis. So, the more idea kita untuk thinking, tapi the system is set. It's been done. The democracy had been very, very well guided. Fairness and justice, it's also very well directing. So, ya, being realistic, ya. Ya, tadi saya ditanya harusnya apa? Omnibus law untuk mengomnibus law. But that's also impossible because everything is set. The conflict is set. Polarisasi juga is being set. The script, the scenario is been very well set. In my opinion, ya Bang. Dan politik itu tidak suka perubahan. Politik tidak suka surprises. Politik tidak suka momentum. Tidak ada. Dalam anggapan saya, politik tidak punya momentum dan bukan a momentum.
Jadi ya kalau sebagai gerakan sosial, social control, fine. But to make a political movement, saya pikir di era demokrasi kita saat sekarang sudah very well established. So ya itu sih pandangan saya dan itu pribadi saya. I'm just a person, I'm nobody ya Pak. Jadi it's just an opinion dari saya. Tapi kita sebaiknya yang merasa sebagai pemimpin dan tahu situasi saat sekarang, encourage the people to menghemat, lalu mengurangi hal yang tidak bisa kita produksi sendiri, kemudian memproduksi apa yang kita bisa lakukan. Itu karena life is getting more difficult next 1.5 year. Dan ini akan hit almost every one of us. The business is difficult. Mau ekspor tuna saja misalnya, ini sebagai contoh, kemarin saya dapat keluhan. Kontainer yang tadinya $3.000 ke US sekarang 22.000 US. Kita mau ganti landing gear pesawat, 2 months ago was calculated 200.000 US. Last week teleponnya 600,000 US. Jadi bukan masalah harga, but it's availability. To make it not available, to avoid the business mistakes atau bisnis kesalahan atau kekurangan, mereka membuat hal yang muskil, and that's happen. Dan kita harus mempersiapkan masyarakat kita to go to this worst time. Itu pikiran saya. Jadi Bang Rocky, saya tadi ngobrol di mobil. Kadang-kadang kalau ngikutin what you talk, saya punya sama. Mungkin backgroundnya kita ngobrol apa tentang filosofi dan apa sebagainya. Tadi Bang Ilham ketawa-ketawa. Saya bilang dulu saya kecil SMA ditahan oleh Laksus gara-gara golput kan. And I'm still golput by today. Yeah. So tahun 82, but anyway itu long time ago. Saya percaya kerja adalah hasil olah jiwa sukma yang merdeka di satu sisi, tapi juga saya percaya bahwa a good leader adalah orang yang bisa memimpin people through the difficult times. Dan you only can make that kalau you have the justice and fairness. Dan fair saat sekarang is almost impossible. Mungkin Bang Rocky pernah lihat di Twitter saya ledekin Bang Rizal tentang trias politika. Kayaknya sudah hampir hilang. Bukannya sudah. Sekarang kan people just changing room. One day minister, one day anggota dewan. Another day kembali lagi jadi minister. So the same person running both role as a people representative, but is also as an executive. Jadi ya well, good luck for everyone. We should manage the difficult time. Bahasa saya tidak bagus, Pak, bapak-bapak, ibu semua, mohon maaf. Kosakata saya terlalu sedikit. Kadang-kadang saya sulit menemukan kata yang tepat karena hidup saya juga terlalu jauh dari masyarakat metropolitan. Jadi bahasa orang kampung, bebel sia kehet saya tahu. Opo canco yang ngerti saya. Tapi kalau yang bahasa Indonesia bagus saya harus belajar banyak. Terkotak oleh lingkungan. Jadi mungkin satu saat saya jadi politisi, belajar, tapi nggak tahu politisi yang mana yang saya harus belajar nih Pak. Tapi saya happy to be Susi itu aja. Terima kasih banyak. Dan saya pamitan Mbak, mohon maaf. Semoga demokrasi dan keadilan it's happening. Oke, terima kasih Ibu Susi. Saya nggak pernah lihat wajah Ibu Susi di baliho-baliho capres. Tapi pikirannya saya tahu. Kan itu pentingnya.
Iya, karena itu ada bahasa Perancisnya tuh, "C'est magnifique", artinya most wonderful. Jadi ini bekas kafe Perancis apa ya? Oke. Jadi sebetulnya ini yang namanya kampanye pikiran, bukan pasang-pasang wajah di baliho tuh. Dan ini suara real dari dapur mak-mak, konkret pengetahuannya. Dia paham tentang global supply chain, dia paham tentang recent issues. Kan itu pemimpin yang kita cari. Jadi Ibu Susi tepat ada di forum yang berpikir. Bang Rocky belum tahu kemarin muncul underrated name. Salah satunya saya. Nah sekarang Bang Rocky ngumumin Rocky tambah unrated saya nanti. Wah selaka. Ya. Kalau kita yang asli Bu Susi, Sebelum pulang Bu Susi ini ada kenang-kenangan dari Syarikat Islam ini. Sekedar kenang-kenangan dari SI. Pangandaran itu pusatnya SI itu. Wah. Oh gitu ya Pak ya. Itu Jawa Barat itu Basis Syarikat Islam. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Susi Pujiastuti. Pasti. Ibu Kita Susi, siap. saya Nah sini Bu Susi. kita mesti terangkan. Ya. Lewat sini Bu. Ya boleh bentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden kita di sini, Presiden Serikat Islam, dan para pembicara. Yang saya hormati pemimpin rakyat Aceh, Pak Muzakir Manaf. Pak Muzakir Manaf ini kalau nggak ada bangsa Aceh, Indonesia nggak ada. Dan saya pernah tahun 93 ikut konferensi Islam sedunia di London. Saya ketemu dengan teman-teman Aceh, saya menangis di situ karena orang Aceh bilang saya bukan Indonesia. Dan saya sedih sekali ya waktu itu, tapi itu realitanya. Dan kemudian kita sudah bergabung di Indonesia. Mudah-mudahan rejim ke depan Indonesia ada Aceh sama kita, Papua bersama kita. Amin. Yang saya hormati pemimpin bangsa Surabaya Jawa Timur ini, Gus Aam dan lain-lain, semua ada seluruh bangsa di sini. Wabil khusus sebenarnya saya ingin menyebutkan 3 nama di sini. Yang satu tadi adalah Gus Aam, cucu pendiri NU dan cucu pendiri Serikat Islam di Mekah. Yang saya baca di buku ini bersama Kiai Asnawi melakukan pemberontakan pertama sekali di Kudus. Ya, jadi perang pertama kali di Kudus antara rakyat pribumi dengan rakyat Cina pendatang itu terjadi karena pendiri NU namanya Kiai Haji Asnawi dan pendiri Serikat Islam di Makkah bersama kakeknya beliau. Yang kedua yang saya mau sebutkan kedua Pak Anwar Fuadi yang ada di sini. Yang ketiga adalah Ibong Sahroja yang orang nggak tahu. Ibong Sahroja ini, ya Ibong Sahroja ini kalau kalian tahu, ya supaya tahu, bapaknya ini adalah pendiri Indonesia salah satunya. Ya, bapaknya itu adalah Sahroja, pendiri Partai Serikat Islam yang dulu Perdana Menteri kita Dr. Muhammad Zahir adalah ketuanya, bapaknya adalah sekjennya. Tapi yang paling menarik, dia punya mertua namanya adalah Abu Salim, pendiri Syarikat Islam juga. Jadi ada 2 di dalam diri dia. Nah, kenapa 3 orang ini penting buat saya? Karena dalam metodologi, ya metodologi non barat, ya saya ini kan dididik jadi dokter dalam ilmu barat, tapi dalam metodologi non barat, ya epistemologi namanya, menemukan kebenaran itu melalui nasab. Ya, jadi kalau kita mau tahu nasab perjuangan dulu, 3 orang ini masih hidup di sini, yaitu Gus Aam Wahab, Anwar Fuadi dan Ibong Sahroja. Ya, kalau saya baca jurnal, banyak baca jurnal, tapi saya tidak tahu nasab-nasab itu. Di sini insya Allah dengan ada 3 orang ini, mudah-mudahan pertemuan kita ke depan diberitahu, dikoreksi apabila ada kesalahan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan paparan tentang demokrasi dan keadilan sosial. Saya sudah serahkan kepada Serikat Islam Peri Wilantono 4 halaman paper saya, yang sebenarnya menunjukkan di situ program struktural yang kita tidak akan bisa mau kemana-mana bangsa ini
apabila problem strukturnya tidak berubah. Ya, struktur pertama adalah struktur budaya kolonialisme yang selalu dimiliki oleh rejim demi rejim. Ya, struktur feodalisme ini, entah dia dari Jawa banyaknya, entah dari Sumatera dan lain-lain, itu selalu berpikir bagaimana ya dia itu selalu mewariskan kekuasaan itu kepada anak-anaknya. Ya, seperti Jokowi, bagaimana anaknya bisa jadi wali kota, gubernur, presiden. SBY juga gitu, kita berkuasa, bagaimana anaknya bisa jadi gubernur DKI, jadi presiden. Megawati juga gitu, mikirin anaknya. Ini adalah penyakit paling buruk bangsa ini, ya, yang itu membuat kita itu terkunci, ya, bukan hanya soal threshold 20%, tapi terkunci juga dengan oligarki primordial seperti ini. Kita tidak bisa bergerak dalam situasi keindonesiaan ketika kita dikunci, ya, oleh anti demokrasi seperti itu. Jadi kita bukan mencari yang terbaik, tapi kita mencari anaknya siapa. Ya, kalau kita menjadi bupati, wali kota dan lain-lain. Yang kedua, yang promosi struktural yang paling penting juga adalah soal kepemilikan modal, aset. Di sini saya sudah tunjukkan. Kalau harga rumah ini yang kita pakai ini sekarang sekitar 35 miliar sampai 38 miliar, ya saya lihat tadi di Google, maka orang-orang elit Indonesia itu menguasai 6.500 rumah seperti ini di Menteng ini. Bayangkan kalau dibeli kerupuk, itu kerupuknya itu nutup seluruh Jakarta. Jadi problem pokok Bung Karno dulu adalah memang mengutuk oligarki. Ya, dalam pleidoinya Bung Karno itu mengutuk oligarki Eropa, Belanda, Prancis dan lain-lain yang menguasai Indonesia, membawa 66% seluruh kekayaan Indonesia ke Belanda dan Eropa, menyisakan 30% di Indonesia. Itu membuat kita terlunta-lunta terus, mantur mati semua kita di sini. Dan sekarang cukong-cukong itu yang kata Jokowi mempunyai uang belasan ribu triliun, yang kalau Jokowi ditanya udah kerja, uangnya ada di kantong. Uangnya itu nggak ada, uang dibawa juga kabur di Singapura sana. Dan hampir 2 tahun COVID-19, seluruh orang-orang cukong-cukong yang ada di Indonesia ini tinggalnya di Singapura. Yang cerita sama saya seorang konglomerat tinggal di Singapura. Mereka tidak punya kecintaan sama bangsa ini, ya, karena apa? Karena mereka tidak bagian dari sejarah gerakan bangsa ini. Karena bagian dari sejarah gerakan bangsa ini pasti mencintai bangsa ini. Tapi kalau dia tidak mencintai bangsa ini, maka dia bukan bagian dari sejarah gerakan bangsa ini. Dan mereka lah yang mengontrol uang yang ada di Indonesia ini, mengontrol dari struktur aset-aset. 2% orang di Indonesia ini menguasai semua properti yang ada di Jakarta. Mau kamu pergi ke Kelapa Gading, mau kamu pergi ke ya, terima kasih saudara moderator. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan ya. Mungkin kita biar tertib yang sholat dulu, yang belum sholat kita lanjutkan diskusi ini. Selamat datang Dr. Ahmad Yani Eva, ini ketua Partai Masyumi. Oh, Ahmad Yani alirannya sholat dulu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan 5 menit ke depan ya untuk paparan saya. Jadi saya menerangkan bahwa problem pokok bangsa ini adalah problem struktural yang bersifat continuity dari zaman Belanda sampai sekarang. Sebenarnya zaman Soekarno, untuk yang sifatnya ekonomi, Soekarno sudah berusaha untuk melakukan dekonstruksi, sudah coba menghancurkan kerajaan-kerajaan bisnis yang dibawa oleh warisan kolonial, baik dalam struktur hierarki kaum Barat maupun kaum Timur asing. Ya, Soekarno memberlakukan waktu itu pembatasan-pembatasan kepada kaum non pribumi dan mendorong kaum pribumi untuk bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi zaman Soeharto, ya, sebagaimana kata Profesor Jeffrey Winters dalam disertasinya tentang oligarki, sesungguhnya Soeharto itulah yang membentuk kembali ratusan raja-raja kaya, pemuluk-pemuluk kaya yang tidak bisa diatasi sampai sekarang.
Itulah pada saat Soeharto itu digelar sebagai sultanik oligarki dan sultannya mati, kemudian oligarki ini menurut Jeffrey Winters itu menjadi kompetitif oligarki. Nah, tapi sampai sekarang kita melihat meskipun mereka ada kompetitif oligarki, tapi kita tetap terdesak karena kita apabila kita bicara tentang substansi agar bangsa ini merdeka, mereka tidak ingin kita merdeka. Inilah problem pokok yang struktural dan bersifat kontinu. Bapak ibu-ibu sekalian, pertanyaannya dikaitkan dengan demokrasi dan keadilan sosial tadi. Bagaimana? Demokrasi sendiri sesungguhnya itu bukan sesuatu yang lama buat kita. Soekarno memang dulu dia menginginkan kebebasan. Dalam masa Soekarno di dalam penjara ketika dia buat pledoi, dia minta kepada hakim-hakim Belanda yang ada di Landrat Pengadilan Bandung, tuan-tuan hakim, kenapa Anda memberikan kebebasan berserikat kepada organisasi-organisasi buruh di Belanda untuk melawan pemerintahan Belanda, menyatakan ketidakpuasan, tapi kenapa di Indonesia kami tidak boleh, kami ingin kebebasan. Jadi yang dimaksud Soekarno dalam demokrasi waktu itu adalah kebebasan. Tapi demokrasi yang kita bicarakan sendiri sekarang ini adalah demokrasi yang multi spektrum. Kita bukan lagi bicara di zaman ketika merdeka di mana cuma Bung Hatta yang mempromosikan demokrasi ya bersama Dr. Sahrir, yang lainnya mempromosikan kekeluargaan seperti Soekarno, Supromo dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menariknya sekarang? Ini problem pokok buat teman-teman Bapak-bapak sekalian, karena pada tanggal 13 Agustus ya tahun lalu 2001 itu adalah hari yang paling tragedi buat saya. Karena pada saat pagi hari jam 6 pagi saya akan keluar dari penjara Barreskrim dan saya minta kepada kepala penjara, tolong berikan saya waktu 10 menit 20 menit ketemu Habib Rizik. Akhirnya ketua penjara, kepala penjara waktu itu mengatur saya bisa ketemu Habib Rizik untuk pamit tanggal 13 Agustus. Saya bilang, Bib, saya sudah baca semua buku yang Habib berikan nama saya. Karena Habib Rizik mengatakan, Saganda kamu harus belajar Islam. Buku-bukunya mana, Bib? Dikasih buku-buku sama Habib Rizik. Saya baca bla bla bla, selesai 10 bulan. Kemudian saya tanya sama Habib Rizik, sekarang Ana mau tanya pada Habib, benarkah Habib ini tidak bisa menerima sedikit pun soal demokrasi? Kemudian Habib Rizik mengatakan, tidak benar, dia bilang, karena saya satu hari bertemu dengan Kristiadi dari CSIS. Dia mengatakan bahwa apakah Habib Rizik bisa berdemokrasi? Nah, kemudian Habib Rizik bilang demokrasi itu boleh, demokrasi itu bisa untuk model Indonesia yang saya perjuangkan. Penerapan syariah itu diberikan pada daerah-daerah yang mayoritas Islam. Artinya Habib Rizik itu sama dengan Abu Ala Al-Maududi yang ada di Pakistan, Jamaat Al-Islami. Ini Habib Rizik berbeda dengan Said Qutb. Ya, Said Qutb di Mesir yang dia sama sekali memang pro kebebasan tapi anti pada demokrasi. Jadi ketika kita bicara saat ini di Serikat Islam, maka demokrasi itu harus kita kaitkan dengan pikiran Cokro Aminoto dulu. Apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam bayangan Cokro Aminoto? Inilah pentingnya kita pada hari ini. Kalau enggak, nanti umat Islam yang merujuk perjuangannya pada gerakan pertama di Indonesia, yaitu gerakan Serikat Islam, itu kehilangan arah. Ya, karena kita berjuang tidak boleh kehilangan arah. Makanya ketika saya tarik ke percakapan saya dengan Habib Rizik, maka Habib Rizik mengatakan demokrasi boleh, ya, dalam ruang lingkup yang dia gambarkan tadi, ya, model ala Al-Maududi, zaman Al-Islami, bukan model dari Said Qutb yang tertutup sama sekali dengan demokrasi. Nah, ini pentingnya kita diskusi. Jadi demokrasi ke depan meskipun tadinya datang dari barat, menghancurkan seluruh dunia, menghancurkan Ukraina, menghancurkan seluruh negara-negara sosialis ex-Soviet, gara-gara demokrasi ada, membuat perang ada di Rusia dan di Ukraina. Itu kita tidak boleh serta-merta lagi mengatakan bahwa demokrasi kita tolak. Sebagai umat Islam, saya
mengatakan bahwa demokrasi itu harus bagaimanapun dikawinkan dengan pikiran-pikiran Islam yang pernah ada sepanjang sejarah yang ada di Indonesia ini. Jadi teman-teman sekalian, pada paper saya ini saya membuktikan bahwa di zaman Jokowi ini, ketika demokrasi hancur, ekonomi juga hancur. Jokowi ini 5 tahun pertama, menurut tim pengentasan kemiskinan yang resmi negara kita, itu rata-rata penurun kemiskinannya ada 0,5%. Tapi menurut CNBC Indonesia, selama 5 tahun pertama Jokowi hanya berhasil menurunkan kemiskinan 1,04%, yang terburuk sepanjang sejarah. Menurut Amnesty International, demokrasi kita, pelanggaran hak asasi manusia kita, menurut mereka Amnesty International Indonesia adalah terburuk sepanjang sejarah. Jadi artinya demokrasi hancur pada titik nadir, ekonomi rakyat miskin hancur pada titik nadir. Inilah situasi kita. Nah, ketika Peri tadi nanya, ini benar kan tulisan kamu judulnya? Judul tulisan saya ini adalah Demokrasi dan Keadilan Sosial, titik 2 tantangan menuju kepemimpinan baru 2024. Peri bilang benar nggak 2024 itu? Nah teman-teman sekalian, saya bukan mau mempertahankan Jokowi sampai 2024. Artinya ini Jokowi kalau lebih cepat lebih baik. Ya. Cuman bagaimana caranya? Tadi saya bisik-bisik sama Jumur, Jum nih, gimana Jum nasib lu Jum? Jumur kan menurunkan 1 juta masa sebentar lagi untuk Omnibus Law. Omnibus Law dia sebagai serikat buruh. Tapi itu kan bagaimana Jum dengan Tan Malaka? Kira-kira siapa lebih banyak kita di penjara daripada Tan Malaka? Saya dan Jumur ini kan kalau dalam bahasanya Tan Malaka kan dari penjara ke penjara. Nah Jumur bilang jangan-jangan sebentar lagi gue masuk penjara lagi kan. Ya mudah-mudahan insya Allah enggak. Tapi itulah perjuangan kita, bapak-bapak, ibu-ibu dalam serikat Islam ini. Kita ketemu juga dengan tokoh-tokoh istilah Anwar Puadi, KW2 itu gini maksudnya. KW2 itu ada pendiri Republik Indonesia, ada anak-anaknya. Jadi apa nih? Persatuan Perintis Kemerdekaan, ada anaknya, putra putri. Nah kalau Anies Baswedan KW3, karena kakeknya yang pejuang. Kalau Ibong KW2. Nah ini banyak KW2 di sini. Nah refleksi ini mungkin akan menguatkan spirit kita. Ya di dalam ilmu matematika itu ada vektor dan skalar. Ya kita boleh berkumpul itu menjadi satu kekuatan, itu namanya skalar. Kalau tanpa arah, ya kalau kita kasih arah itu namanya vektor. Nah kita vektor, kita sudah buat namanya poros perubahan Indonesia. Kita akan lakukan terus gerakan-gerakan memperkuat poros perubahan itu. Perubahan ke arah apa? Perubahan menghancurkan oligarki, menghancurkan PT 20%, anti demokrasi, menghancurkan kekejaman terhadap para habaib, para ulama dan lain-lain, pemenjaraan orang-orang politik. Itulah arah kita. Karena kalau tanpa arah, untuk apa kita berkumpul? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simon Bolivar itu pejuang Latin Amerika. Itu benua daratan. Kecuali Brazil, itu ada banyak negara di situ. Dijajah oleh satu negara namanya Spanyol. Kemudian kalau Brazil, Portugal. Kemudian kampiun Republikan namanya Simon Bolivar itu ingin menyatukan karena nasibnya sama, menderita, tereksploitasi, dijajah oleh bangsa yang sama, Spanyol. Tapi begitu dia antusiasme luar biasa, akhirnya ujung-ujungnya dia frustrasi karena akhirnya Latin Amerika terdiri dari hari ini itu 18 negara di daratan saja. Kalau di luar daratannya lebih banyak lagi, yang pulau-pulau yang di sebelahnya itu. Jadi nasibnya sama, penjajahnya sama, satu daratan Pak Rocky, tapi merdekanya sendiri-sendiri. Nah ini menarik.
kita loncat terbang ke dekat-dekat kita, ada namanya anak benua Asia. Itu ada India, Bangladesh, kemudian Pakistan, Sri Lanka, dijajah oleh penjajah yang sama, Inggris. Merdekanya sendiri-sendiri. Terbang sedikit lagi ke dekat kita, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, dijajah oleh penjajah yang sama. Merdekanya sendiri-sendiri. Nah, Indonesia dipisahkan oleh lautan, pisah loh. Ya, kita nggak bicara dalam konsep wawasan Nusantara. Ini zaman dulu nih dipisahkan. Tapi kemudian tiba-tiba mengakui negara proklamasi 17 Agustus. Ini menarik, Pak. Makanya saya pikir jangan-jangan itu yang menyusun naskah pembukaan UUD 45, jangan-jangan juga ini memang kayak kun fayakun gitu, Pak. Didahului dengan atas berkat rahmat Allah kan, yang didorong oleh keinginan luhur. Jadi sebetulnya menurut saya ini memang intervensi Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa ini luar biasa terhadap bersatunya Indonesia. Ini yang saya mau sampaikan, ya. Nah, pertanyaannya begini. Pertanyaannya, siapa yang paling berjasa? Yang paling berjasa adalah pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin-pemimpin bumi putra di daerah-daerah. Tiba-tiba orang Siak, negara sendiri, Siak Indrapura, punya duit 62 juta gulden, menyatakan bergabung dengan negara proklamasi, ngasih bantuan, ngasih tanah dan sebagainya. Tiba-tiba kerajaan di Tidore juga begitu, Aceh dan sebagainya. Jadi betul-betul kebesaran hati para pemimpin lokal daerah pada waktu itulah yang kemudian menjadikan Indonesia seperti sekarang. Nah, pertanyaannya gini, dulu entah barangkali itu terhipnotis atau bukan, ada kata-kata semua untuk satu dan satu untuk semua, gitu Pak Rocky ya. Semua untuk satu, ada semua daerah-daerah itu menyatakan diri untuk satu Republik Indonesia. Tapi apakah iya setelah menjadi satu Indonesia menjadi untuk semua? Ini pertanyaan. Faktanya tidak begitu. Begitu jadi satu Indonesia, Indonesia untuk Inggris, Indonesia untuk Amerika, Indonesia untuk Cina, Indonesia untuk lain-lain. Kekayaan-kekayaan alam di daerah semua dikeruk untuk bukan untuk semua, tapi untuk bahkan bangsa-bangsa lain. Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi kehendak untuk bersatu ini bisa luntur kalau kita tidak serius menyatakan atau mengeksplorasi lagi gagasan satu untuk semua. Dan Hasan Ditiro dari Aceh tahun 57 ngarang buku namanya Negara Persatuan Republik Indonesia, NPRI. Bukan NKRI, NPRI. Jadi Indonesia ini adalah satu nation state, satu bangsa. Tapi harus ingat, bangsa bersuku-suku. Bangsa yang suku-sukunya bahkan dulu berdaulat. Nah, tapi kalau sekarang kemudian mau disamaratakan, ini akan lari dari kodrat. Karena itu sekarang walaupun kita tidak mengakui negara federal, tapi ada otonomi yang diperluas. Otonomi di level provinsi, otonomi di daerah dan sebagainya. Itu sudah bagus. Tapi dengan undang-undang yang baru sekarang Omnibus Law ini justru ditarik lagi ke pusat. Semua lari lagi ke pusat. Jadi betul-betul menimbulkan potensi kemarahan bagi teman-teman yang ada di daerah karena semua untuk satu untuk semua itu tidak atau bakal jauh panggang dari api. Jadi itu Pak Saganda, ini saya melihat background aja terbentuknya. Nah, salah satu kenapa bisa kemudian tidak terjadi itu karena demokrasi itu tidak menghasilkan keadilan sosial di kita ini. Jadi demokrasi, keadilan sosial nggak ada sangkut pautnya lah kira-kira begitu. Atau ketika orang berkuasa tidak mau secara subjektif ya, dia memastikan terjadinya keadilan sosial. Jadi ini perdebatan antara aktor dan sistem. Saya menganggap dua-duanya penting. Ada aktor yang memang tanpa disuruh-suruh pun dia bersifat adil. Tapi ada aktor yang walaupun sistemnya udah bagus, bahkan sistemnya dirubah supaya menjadi tidak adil. Kira-kira itu yang jadi pandangan saya. Nah,
Kalau kita bicara kualitas demokrasi, Indonesia hari ini, Pak Hamdan, itu jauh sekali dari sesuatu yang dianggap ideal. Ada studi yang mengatakan demokrasi bisa jalanlah agak bagus kalau per kapita income-nya kira-kira 6.600 US dollar per tahun atau 8 juta rupiah per bulan per orang. Jadi kalau bapak-bapak ini nih punya anak 4, istri suami berarti 6, berarti penghasilan tiap bulannya itu 50 juta, 48 juta. Nah, kalau 48 juta kira-kira rakyat Indonesia mirip-mirip segitu penghasilannya, maka demokrasi akan agak ideal, baru bisa dimulai demokrasi. Kenapa? Karena nggak mempan lagi dengan money politics, nggak mempan lagi dengan mistisisme, nggak mempan lagi dengan sekedar di luar meritokrasi. Nah sekarang ini kita jauh dari itu. Rakyat kita dengan betul? Sekarang kita baru 4.000 US dollar, 4.200-an US dollar, itu artinya sekitar 5 juta per orang per bulan. Itu pun pasti bohong dalam pengertian kita yang dirasakan di bawah pasti bohong. Artinya kalau kita di keluarga berempat penghasilan kita 20 juta itu pasti buruh aja. Buruh di Jakarta 4,7 juta atau di Jabodetabek sekitar katakanlah hampir 5 juta. Tapi punya anak berapa? Padahal harusnya kalau kita baca income per kapita kita hari ini setiap orang tuh dapat 5 juta. Tapi jadi betul-betul kita masih jauh dari demokrasi yang ideal. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana menuju ideal itu? Nah saya rasa inilah yang ada juga bukti-bukti Pak Rocky ya, bahwa kekuasaan yang terpilih kemudian tidak menghasilkan suatu gerakan keadilan sosial yang benar, bahkan lebih membela kelompok-kelompok oligarki, itu hanya mungkin, jadi negara korporatokrasi ini hanya mungkin dilawan dengan gerakan massa. Itu hukum besi sejarahnya begitu. Mungkin di Latin Amerika tadinya juga seperti itu. Orang kaya banyak banget, penguasa kaya, yang miskin banyak banget. Akhirnya terjadi perlawanan-perlawanan, akhirnya mulai secara bertahap. Nah, Indonesia kelihatannya akan ke arah sana. Makanya Saganda tadi mengatakan ada skalar gerakan ada pengumpulan kesadaran massa secara besar-besaran, walaupun akhirnya mau diarahkan kemana. Kalau zaman dulu namanya Macht-Forming, setelah Macht-Forming Macht-Aufwending, ya kan gitu kan, kita kumpulkan kekuatan massa sebesar-besarnya, kita arahkan kekuatan massa yang dahsyat ini untuk perubahan. Nah itu kira-kira idenya seperti itu. Nah kita nggak tahu forum ini barangkali dalam rangka Macht-Forming, tapi kalau mau Macht-Aufwending jangan ajak-ajak saya tangkap lagi. Kecuali kalau Macht-Aufwendingnya yang agak-agak aman lah. Tapi nggak begitu. Sejauh dalam koridor demokrasi, ya, insya Allah, ya saya bahkan menjelaskan kepada teman-teman seperti ini. Zaman kerajaan dulu, ketika ada ketidakberkenanan rakyat terhadap kebijakan istana, itu mereka kumpul di alun-alun puluhan ribu berjemur. Kemudian Baginda Raja sedang habis mandi, lihat ke teras, loh kok ada puluhan ribu rakyat berjemur. Dia bertanya kepada menterinya, ada apa tuh? Itu namanya PP. PP itu berjemur dalam rangka untuk protes kepada istana. Kata Perdana Menteri, kemarin ada kebijakan Pak yang rakyat kurang berkenan. Kasihan sekali mereka. Kata Raja, udah rubah kebijakan itu. Itu 500 tahun yang lalu, saudara-saudara. 500 tahun lalu masih feodalistik, sebegitu kuat, tetapi ada kebijakan istana yang rakyat tidak setuju, rakyat berjemur, dan akhirnya berubah kebijakan itu. Hari ini era demokrasi, biasanya harusnya jauh bisa lebih daripada itu. Ya, kalau pemimpin-pemimpin kita itu betul. Ada kemarahan rakyat karena kebijakan tidak betul, nah maka itu saya mengatakan, gerakan buruh juga akan melakukan hal yang sama. Kita sudah hancur dengan Omnibus Law ini, dan kita akan tunjukkan bersama-sama bahwa kita tidak suka, dan mudah-mudahan kekuasaan akan merubah kebijakan itu sehingga Omnibus Law Cipta Kerja bisa dicabut dan buruh bisa mulai bangkit kembali dalam kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
untuk memantik secara sehat tanggapan, saya memberi kesempatan sebenarnya kepada peserta untuk bisa beberapa ya. Pak Anwar Fuadi nih, ya boleh ya Pak Anwar Fuadi ya, Pak, izin. Baru naik, belum pegang ini sudah dipesan semua. Pak Juli, jangan lama-lama Pak. Tuh kabur. Alhamdulillah, saya ini betul-betul sejati Syarikat Islam. Kakek saya pengurus Syarikat Islam Sumatera Selatan, bapak saya juga pengurus Syarikat Islam Sumatera Selatan. Sekarang saya sejak kecil, kenapa nama saya namanya Anwar? Karena bapak saya itu adalah penggemar Said Haji Omar Said Cokro Aminoto. Anak laki-lakinya yang tertua namanya Anwar Cokro Aminoto. Dia kasih nama Anwar, hanya ditambah lagi supaya lebih keren, Anwar Fuadi. Nah, jadi Anwar Fuadi, cahaya-cahaya hatiku. Anwar itu jamak plural daripada nur. Kalau satu aja cahaya, nur. Tapi kalau banyak, Anwar. Fuadi, hatiku. Cahaya-cahaya hatiku. Maka itu, alhamdulillah, kelihatan bercahaya. Masih muda. Ada satu hal yang saya biasanya pada masa-masa lalu, setiap acara Syarikat Islam itu di atasnya itu pasti ada. Bang Anwar, Ya. Bang izin ada informasi yang mau kita sampaikan. Untuk plat mobil B1650 UME mobil Kalia, kami harap untuk dapat menggeser mobilnya. Kami umumkan kembali untuk plat mobil B1650 UME mobil Kalia, kami harap untuk dapat menggeser mobilnya. Terima kasih. Silakan Bang dilanjut. Ya, makasih. Ada lagi mobil yang mau dipindahkan? Kalau ada 16 mobil lagi, supaya orang nggak jadi ngomong. Biasanya setiap acara-acara Syarikat Islam itu di atasnya terlalu setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid, sepandai-pandai siasat. Itu adalah moto daripada Syarikat Islam. Karena Islam itu mengutamakan ilmu. Kenapa? Ilmu itu membuat hidup menjadi mudah. Seni membuat hidup menjadi indah. Tapi iman membuat hidup menjadi terarah. Itu. Maka itu katanya kalau ingin masuk surga harus dengan ilmu. Ingin masuk neraka, masuk surga ilmu. Dunia tuntutlah dengan ilmu. Untuk akhirat juga ilmu. Jadi semuanya itu harus dituntut dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah sangat luar biasa. Dalam hadis sudah disebutkan, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Dan Rasulullah pun juga mengatakan, pada zaman itu dia belum tahu sebetulnya dari mana dia nggak baca ilmu bumi. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang jelas pada waktu itu Cina belum Islam loh, ya kan? Tapi maksudnya ilmu dalam arti kata luas. Jadi saya merasa bangga, saya adalah orang Syarikat Islam. Saya udah berganti partai 15 kali ya, tapi tetap Syarikat Islam, gitu kan? Dulu kita masih Partai Syarikat Islam Indonesia. Waktu Fuhusi digabung, partai dijadikan P3, PDI dan Golkar. Kalau P3 itu gabungan dari Partai NU, Partai Syarikat Islam, Partai Islam Perti yang sekarang sudah nggak ada kabar beritanya lagi. Itu kebanyakan besar masyarakat Sumatera Barat, Partai Islam Perti. Ya, yang ketiga adalah Parmusi. Nah, itu cikal bakal, itu partai dari itu adalah dari Masuni. Cikal bakalnya menjadi Parmusi, sekarang menjadi Masuni lagi, dipimpin oleh Ahmad Yani. Dan partai yang terbesar pada masa itu Masuni. Saya itu ketua umumnya itu saya, idola saya itu Muhammad Natsir. Saya baca bukunya waktu masih SMP, Kapitas Rekta, bukunya luar biasa. Saya kira, tapi yang penting sekarang ini kita ini harus bersatu.
harus bersatu. Sir Winston Churchill, itu Perdana Menteri Inggris pada zaman Perang Dunia Kedua, mengatakan, if we quarrel one another about the past, we lose the future. Kalau kita bertengkar satu sama lain tentang masa lalu, kita akan kehilangan masa depan. Ya, masa lalu nggak usah diingat lagi, masa depan aja. Gitu. Kalau istri meninggal, kawin lagi gitu. Ya, tapi sampai sekarang belum bisa move on saya. Belum setahun, udah setahun tapi belum bisa move on. Ya. Nah, dan itu yang satu lagi, supaya kita bersatu segala macam, kita harus mawas diri. Apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanya apa yang sudah diberikan negara kepada kalian, tanyakan kepada dirimu, apa yang sudah kau berikan kepada negara. Memberikan negara nggak ada, protes terus, itu. Nah, yang penting satu lagi adalah mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan. Saya ingatkan, saya juga penggemar seorang pujangga, negarawan, politisi Rusia yang bernama Leo Tolstoy, mengarang dua buku yang sangat hebat. Satunya judulnya bernama Anna Karenina, satu lagi berjudul War and Peace, Perang dan Damai. Dalam War and Peace itu ada kata-kata yang luar biasa dari Leo Tolstoy dalam bahasa Palembang. The most important thing, but a very difficult one, is to live life. Satu-satunya sangat hal yang sangat penting tapi sangat sulit itu adalah mencintai kehidupan. To live it, even while one suffers, because life is all. Life is God. To live life means to love God. Sesuatu hal yang sangat penting tapi sangat sulit adalah mencintai kehidupan. Mencintainya, to love it, even while one suffers, walaupun seseorang itu harus menderita. Because life is all. Because life is all. Life is God. Kehidupan itu adalah Tuhan. To love life means to love God. Mencintai kehidupan berarti mencintai Tuhan. Tepuk tangan dong. Siap. Iya. Ya, cukup. Gantian. Saya 2 jam biasanya. Saya ini nggak bisa lihat mikrofon, ya kan? Dan pengen maki-maki orang suka ini. Cuma karena dibatasi. Cuma satu hal lagi saya tambahkan, satu lagi. Ini saya ingatkan lagi bahwa kita ini jangan hidup dalam keraguan-raguan. Teruskan, tuntaskan. Itu saya teringat dengan pujangga, politisi, negarawan dari Italia yang berjudul Dante Alighieri, yang mengarang buku bernama Divina Commedia, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Divine Comedy, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Komedi Ilahi. Ingat, cari di bukunya Divina Commedia, bahasa Italia. Kalau nggak bisa, bahasa Indonesia-nya Komedi Ilahi. Dia mengatakan the hottest places in hell are reserved for those who in the period of moral crisis maintains their neutrality. Neraka jahanam itu diperuntukkan kepada mereka yang pada saat krisis masih tetap mempertahankan kenetralitasan mereka. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Anwar Fuadi. Oh ya, ini ada Pak bingkisan buat Bapak Rocky Gerung. Pak Hamdan berkenan memberikan cenderamata supaya makin sehat lagi Indonesia. Kemudian Pak Muzakir Manaf berkenan. Pak senyal resmi. Ini namanya kartu anggota. Ini tanda kartu anggota Serikat Islam. Oke Pak Presiden, terima kasih banyak. Oke.